Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin dengan NIM 289205518, Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya akan membawakan materi mengenai persediaan untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Natalia Wiani, SPD, MAK. Pengertian persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual pada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat persediaan dilaporkan sebagai aset lancar di neraca perusahaan Anda. Namun, perlu diingatkan bahwa penyimpanan persediaan untuk waktu yang lama belum tentu merupakan hal yang baik. Ini karena Anda dapat membayar biaya penyimpanan dan produk berpotensial menjadi usang. Pengertian persediaan menurut ahli. Menurut Standar Akuntansi Keuangan tahun 1999, pengertian persediaan ialah aktiva yang bersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bagian dan perlengkapan suppliers untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Berikut ini adalah beberapa contoh persediaan. Yang pertama, jumlah pakaian yang harus dijual di perusahaan. Yang kedua, hotdog yang siap dijual oleh stand hotdog. Yang ketiga, bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat furnitur. Yang keempat, cupcake yang belum selesai di toko roti. Yang kelima, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat limun untuk stand limun. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Bahan baku bisa apa saja dari kayu dan paku untuk membuat perabot atau tepung, telur dan mentega yang digunakan untuk membuat produk untuk toko roti. Bahan bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca perusahaan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Contoh jenis inventaris ini termasuk coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan minyak esensial yang belum dikemasi dalam botol oleh produsen kesehatan. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Contohnya persediaan barang ini termasuk barang jadi yang dipanggang di toko roti, kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian, dan rumah yang sudah selesai oleh pembangunan rumah. Bagaimana cara mengevaluasi persediaan? Ada 3 metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode first in, first out atau FIFO. Metode FIFO menetapkan bahwa barang yang dibeli terlebih dahulu adalah yang pertama dijual atau digunakan atau dibuang. Konsep ini bermanfaat bagi bisnis karena semakin tua barangnya, semakin tinggi resikonya menjadi usang dan semakin lama perusahaan harus membayar untuk penyimpanannya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi persediaan dan harga pokok penjualan menggunakan metode ini. Yang pertama, tentukan tanggal mulai dan berakhirnya. Yang kedua, cari tahu biaya yang Anda bayarkan untuk barang-barang ini. Yang ketiga, hitung HPP atau harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu metode biaya persediaan rata-rata, juga dikenal sebagai metode rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan rata-rata menggunakan rata-rata dari semua persediaan yang dibeli untuk menentukan HPP. Berikut langkah-langkah untuk menghitung HPP menggunakan metode ini. Yang pertama, tentukan biaya rata-rata persediaan yang dibeli, purchase. Yang kedua, tentukan biaya rata-rata barang yang Anda produksi. Yang ketiga, hitung persediaan Anda. Yang keempat, hitung HPP. Yang ketiga, metode first in atau last out atau FILO.
Dalam metode ini, barang-barang yang dibeli pertama adalah yang terakhir dijual. Misalnya jika Anda menjual celana, tetapi Anda harus menumpuk celana yang baru dibeli di bagian atas rak. Celana yang di bagian bawah rak atau yang dibeli terlebih dahulu akan tetap di bagian bawah dan akan dibeli bertahan selama proses ini berlanjut. Metode ini sama dengan metode last in and first out atau LIFO. Berikut ini adalah cara menggunakannya untuk menentukan HPP Anda. Yang pertama, tentukan pembelian terbaru Anda. Yang kedua, temukan biaya pembelian. Yang ketiga, totalkan jumlahnya. Yang keempat, metode manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah mengacu pada cara Anda memperhitungkan atau melacak aset perusahaan Anda. Mengelola persediaan dengan benar merugikan bisnis Anda karena memungkinkan Anda menentukan kapan Anda harus memperlambat pembelian bahan mentah atau kapan Anda harus mengisi kembali rak. Melakukan hal itu dapat mencegah Anda menghabiskan uang yang tidak perlu. Berikut ini adalah beberapa metode dasar untuk manajemen persediaan. Yang pertama, metode just in time. Di bawah metode JIT, investasi diintai saat dibutuhkan. Dengan kata lain, hanya jumlah pasti produk yang dibutuhkan oleh yang dikirimkan. Yang kedua, metode stok pengaman. Metode ini menyimpan sejumlah kecil inventaris tambahan di tangan jika diperlukan. Yang ketiga, metode kuantitas pesanan ekonomis. Metode ini berarti perusahaan Anda memiliki jumlah barang paling sedikit yang tersedia. Dengan kata lain, Anda memiliki jumlah yang tepat untuk memenuhi permintaan saat ini tanpa menjual atau memiliki terlalu banyak barang atau produk di tangan. Prinsip persediaan. Pada prinsipnya, persediaan mempermudah atau memperlancar kegiatan operasi perusahaan yang harus dilakukan dengan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta selanjutnya menyampaikannya kepada para pelanggan atau konsumen. Klarifikasi persediaan. Klarifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia nomor 14 yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva. Yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua, dalam proses produksi dan atau perjalanan. Atau yang ketiga, dalam bentuk bahan atau untuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, menurut jenis perusahaan. Persediaan barang diklarifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan pada dasarnya adalah pengadaan bahan baku produksi guna memenuhi kebutuhan bahan mentah atau setengah jadi yang akan diproses dalam kegiatan produksi dalam pemenuhan permintaan pelanggan. Dan hal-hal lain yang perlu diketahui jika di dalam persediaan yakni fungsi dari persediaan itu sendiri. Menurut Tampu Bolon tahun 2004 yang mengatakan bahwa pengefektifan sistem persediaan bahan, efisiensi operasional perusahaan dapat ditingkatkan melalui fungsi persediaan dengan mengefektifkan yang A, fungsi decoupling, yang B, fungsi economic size, dan C, fungsi antisipasi. Biaya-biaya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan artinya adalah biaya persediaan terdiri atas biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Yang termasuk biaya penyimpanan diantaranya adalah A. Biaya fasilitas termasuk biaya penerangan dan pendingin ruangan. B. Biaya asuransi persediaan. C. Biaya pajak persediaan. D. Biaya pencurian, pengerusakan atau perampokan dan lain sebagainya. 2. Biaya pemesanan atau pembelian. Biaya-biaya ini termasuk dalam biaya yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pemrosesan
pemesanan dan ekspedisi, B. biaya telepon, C. pengeluaran surat menyurat, D. biaya penyekapan dan penimbangan, D. biaya pengiriman ke gudang, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya penyimpanan atau manufacturing. Hal ini terjadi apabila bahan-bahan tidak dibeli, tetapi diproduksi sendiri di dalam pabrik. Perusahaan tersebut menghadapi biaya penyimpanan atau setup cost untuk memproduksi komponen tertentu. Adapun di dalam biaya-biaya ini terdiri dari seperti berikut: A. biaya mesin-mesin menganggur, B. biaya penyimpanan tenaga kerja langsung, C. biaya penjadwalan, D. biaya ekspedisi, dan lain sebagainya. Nomor 4, biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Maksudnya adalah biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Biaya-biaya yang termasuk biaya kekurangan bahan adalah dapat dijelaskan sebagai berikut: A. hilangnya penjualan, B. kehilangan pelanggan, C. biaya pemanasan khusus, D. biaya ekspedisi, E. selisih harga, F. terganggunya operasi, G. tambahan pengeluaran kegiatan manajerial, dan lain sebagainya. Tujuan persediaan. Di dalam persediaan pastinya terdapat hal-hal yang perlu diketahui termasuk tujuan dari persediaan itu sendiri menurut pendapat Anggraini pada tahun 2007, yang mengutarakan bahwa tujuan kebijakan persediaan adalah untuk merencanakan tingkat optimal investasi persediaan dan mempertahankan tingkat optimal tersebut melalui persediaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan ataupun kekurangan yang saya lakukan. Saya Deka Gemila Agustin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.